Pertama, menentukan tujuan atau aspek yang akan dikembangkan. Tujuan merupakan sasaran atau harapan yang ingin dicapai dalam kegiatan perkembangan fisik anak atau kompetensi dasar. Dua, pemilihan bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemilihan kegiatan harus sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakter anak. Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan kegiatan antara lain melibatkan semua anak untuk berpartisipasi dan aktif, menyenangkan dan dilakukan melalui media bermain, dapat menyalurkan energi dan aspirasi, membangkitkan keinginan anak untuk bereksperimen dan bereksplorasi, tidak membosankan, dan memberikan kebebasan anak untuk berimajinasi sesuai dengan tema dan lingkungannya. 3. Pemilihan alat dan bahan. Dalam pemilihan alat dan bahan, sebaiknya memprioritaskan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Bersifat multiguna, bahan mudah didapat di lingkungan sekitar TK, tidak menggunakan bahan yang berbahaya, sesuai tujuan dan fungsi, dapat digunakan untuk individu, kelompok, ataupun rasial, dan sesuai dengan tingkatan perkembangan anak. 4. Menentukan metode yang akan digunakan. Dapat dilakukan dengan cara memberikan tugas, proyek, karya wisata, bermain, bercerita, praktik lapangan, dan berbicara. Penerapan program pertumbuhan dan pengembangan fisik motorik anak. Untuk melaksanakan pertumbuhan pengembangan fisik motorik di taman kanak-kanak, perlu dilihat lagi isi pengembangan kegiatan fisik motorik baik untuk kelas A maupun kelas B. Kurikulum tersebut berlaku untuk 1 semester dan dapat diulangi lagi dari awal untuk semester berikutnya dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Prosedur dalam menyusun program kegiatan mingguan sebagai berikut. 1. Melihat kompetensi hasil belajar dan indikator kurikulum pada RA atau TK. 2. Menentukan indikator mana yang akan dikembangkan. 3. Tentukan tema dan subtema. Yang keempat, tentukan atau memilih kegiatan yang sesuai dengan tema dan indikator. Yang kelima, susun dalam matriks maupun web. Yang keenam, usahakan agar kegiatan tidak berjalan membosankan. Tanpa evaluasi, tidak akan ada keputusan yang dapat diambil secara objektif. Oleh karena itu, evaluasi terhadap peserta didik perlu dilakukan dengan pertimbangan agar kemajuan yang dicapai dapat terpantau. Perkembangan fisik pada anak-anak ditandai dengan berkembangnya motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan motorik kasar adalah keterampilan yang melibatkan otot-otot besar tubuh dan bergantung pada kekerasan dan kekuatan otot tubuh. Pada kemampuan motorik kasar, anak usia dini dapat dilakukan melalui gerakan badan secara kasar, seperti merangkak, berjalan, berlari, melompat, melempar, dan berjongkok. Prinsip-prinsip evaluasi ada 7, yaitu menyeluruh, berkesinambungan, berorientasi pada proses dan tujuan, objektif, mendidik, kebermaknaan, dan kesesuaian. Terdapat 5 prinsip utama dalam perkembangan motorik anak. 1. Kematangan. 2. Urutan. 3. Motivasi. 4. Pengalaman. 5. Praktik. Pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik anak. Anak usia dini berada dalam periode perkembangan fisik motorik yang paling penting karena pada usia perkembangan ini mengalami perkembangan yang sangat pesat yang meliputi perkembangan motorik halus dan motorik kasar. Motorik halus memperlibatkan otot kecil tumbuh secara spesifik meliputi tangan dan jari. Keterampilan ini digunakan untuk makan, berpakaian, menulis, menggunting, dan lain-lain. Keterampilan motorik kasar memberikan kemampuan pergerakan otot-otot besar dalam aktivitas fisik, seperti berjalan, berlari, memanjat, dan melompat. Fisik motorik dapat berkembang dengan baik jika guru maupun orang tua selaku yang berperan dalam pendidikan anak memberikan kesempatan anak untuk berlatih, memberikan asupan yang tepat, dan memfasilitasi dengan media yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik motorik anak usia dini.
Pemberian rangsangan untuk perkembangan fisik motorik harus dilakukan secara terus-menerus. Artinya tidak berhenti pada satu rangsangan saja. Karena perkembangan fisik motorik bukan hanya melibatkan satu macam gerakan saja dan langsung bisa dikuasai dalam satu kali pemberian stimulasi. Akan tetapi banyak jenis unsur gerakan yang harus dikuasai oleh anak dalam perkembangan motoriknya.